Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Masih dalam suasana Natal, kita akan belajar firman seputar Bunda Maria. Saudaraku, ada satu sikap dari Bunda Maria yang kita perlu tiru, saudara ya. Kita belajar dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas yang kedua, itu ada tertulis, kita lihat mulai ayat yang ke-18 ya saudara ya. Ini ketika kunjungan dari para gembala-gembala yang mereka terkagum-kagum, tadinya ketakutan tapi kemudian sukacita dan terkagum-kagum karena mereka berjumpa dengan malaikat, dan kemudian mereka melihat bagaimana malaikat dalam jumlah besar yang disebut bala tentara sorga itu memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, dan seterusnya. Ya, itu jadi malaikat-malaikat itu nyanyi, saudara, nyambut ya. Jadi saudara pernah lihat ada satu konser nyanyian yang luar biasa begitu ya, di tempat yang tidak diduga-duga, yaitu di padang penggembalaan itu tiba-tiba ada konser, tapi konsernya yang main itu bukan pemain-pemain dunia, tapi itu dari sorga, saudaraku. Dalam kemuliaan mereka datang, nggak diceritakan ini pakai alat musik apa ini para malaikat ini, tapi yang jelas saya membayangkan ini konser yang paling luar biasa sepanjang sejarah umat manusia. Karena apa? Konser ini mengiringi akan datangnya Sang Juru Selamat dunia. Dulu saya pada waktu masih SD, ini jadi lagu nyanyian favorit saya, ya. Karena ibu guru biasanya ngelatih kita bernyanyi untuk hari Natal yang akan sama-sama dirayakan. Karena saya bersekolah di sekolah Kristen, saudara. Muliakanlah, muliakanlah bagi Allah, gitu ya kira-kira. Saya sudah agak lupa, tapi itu diambil dari ayat-ayat ini, saudara. Nah, kemudian mereka akhirnya mengunjungi Maria dan Yusuf, dan tentunya mereka mengunjungi, melihat akan bayi yang dibungkus kain lampin itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Ya, jadi mereka itu masih terpukau dengan nyanyian para malaikat yang merdunya luar biasa, yang indahnya dahsyat sekali itu. Mereka masih dalam hati yang bergembira sukacita, mereka menemukan akan kandang Bethlehem itu di mana bayi Yesus itu diletakkan di atas palungan. Nah, ini saya bacakan mulai ayat 19 saja, saudara. Ayat 18, maaf. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi gembala-gembala ini cerita sudah tidak bisa ditahan. Waduh, paduan suara malaikat indah sekali. Waduh, heboh sekali. Dan terangnya itu begitu memukau kita semua. Sudah, mereka ceritanya udah nggak habis-habis, saudara. Dan diberitahu kami bahwa kami harus datang ke sini untuk menyembah akan bayi yang lahir, sebab bayi yang lahir ini adalah juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan. Nah, mereka datang, gembala-gembala ini cerita, semua yang mendengarnya terheran-heran. Ayat 19, ini yang mau kita bahas, saudara. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku, saya merenungkan akan ayat ini. Saya menangkap bahwa sebetulnya Maria, meskipun dia sudah diberitahu oleh Gabriel sejak dia mengandung sebelum dia bersuami itu, dia tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus, yaitu anak Allah. Dia tahu. Tapi pengetahuannya terbatas sekali. Nah, kemudian ya Maria melewati kesulitan, kesukaran di mana tunangannya Yusuf yang
hampir menceraikan dia secara diam-diam, tapi kemudian Yusuf akhirnya menerima dia karena diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi, ya, malaikat datang melalui mimpi. Nah, kemudian sampailah mereka setelah mengadakan perjalanan, ya, hamil tua itu perjalanan, sampailah mereka di Bethlehem karena hari-hari itu adalah hari-hari sensus. Nah, datang kesakitan bersalin, saudara, dan kemudian akhirnya melahirkan di kandang tersebut. Nah, sambutan dari para gembala ini begitu mengagumkan ceritanya. Maria sendiri tidak melihat paduan suara malaikat itu. Yang melihat adalah para gembala. Maria mendengar. Dia mendengar dan dia masih bingung, saudara, karena ini kan bayi biasa. Ini kan anak sulungku. Tapi kenapa kok sampai malaikat-malaikat surga heboh seperti itu? Dan ini saksinya adalah para gembala, orang-orang sederhana yang datang berbondong-bondong untuk menyembah Yesus. Maria pada waktu itu dalam kebingungan. Firman katakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku, ketika kita ini diperhadapkan pada perkara-perkara yang kita belum ngerti, mengagumkan tapi kita belum paham, kita belajar dari Bunda Maria. Simpan itu semua, keep it, ya, in your heart, simpan dalam hatimu, dan renungkan itu. Dan nanti Roh Kudus akan memberitahukan, menjelaskan lebih lanjut. Ada banyak orang menerima akan satu peristiwa atau satu yang heboh, yang hebat, yang rohani, yang supranatural, itu kemudian ya cuman terkagum-kagum, kemudian lupa. Nah, ini berbahaya, saudara. Jangan kita melupakan apa itu janji Tuhan yang dinyatakan ketika saudara mendengar firman Tuhan, kemudian saudara menangkap sesuatu. Renungkan itu. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, peristiwa ini terjadi lagi. Jadi Maria itu konsisten dengan sikap menyimpan hal-hal yang dia tidak mengerti dan merenungkannya. Menyimpan semua yang di luar kemampuan daya tangkapnya, dia simpan. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan memahami itu. Tapi dia tidak melupakan. Dia simpan itu dalam hati dan dia merenungkannya, mengingat-ingat, saudara. Nah, sikap seperti ini yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat lagi, ya. Setelah Yesus berusia 12 tahun, dikatakan mereka pergi ke Yerusalem, ya, pada hari raya Paskah. Kemudian kon itu ramai sekali, ya, dan ketika mereka pulang ke Nazaret, kan itu rombongan itu, Yesus nggak ada. Usia 12 tahun Yesus hilang. Orang tuanya bingung, saudara. Dan akhirnya mencari. Ternyata Yesus sedang berdiskusi, berbicara dengan para ahli-ahli Taurat, ya, saudara. Jadi ngomong dengan mereka di tengah-tengah bait Allah itu. Alim ulama, itu ayat 46 dikatakan, dan semua terheran-heran karena pengetahuannya yang luar biasa dari anak usia 12 tahun seperti Tuhan Yesus. Kecerdasannya dan sebagainya. Nah, ayat 48, dalam kecemasan, kebingungan, dan begitu ketemu, jengkel, ya, orang tua ini. Ngomong gini, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi Yusuf dan Maria itu cemas karena dipikir anaknya hilang. Kan masih kecil, saudara, 12 tahun, ya. Ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, ini kata-kata yang aneh.
Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Jadi, baik Yusuf, baik Maria nggak memahami akan apa yang diucapkan oleh Yesus pada waktu itu. Nah, ayat 51, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Jadi, sebagai anak dia tetap taat ya, meskipun keluar kata-kata seperti itu. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudaraku, jadi memang Maria ini punya sikap yang luar biasa. Setiap kali dia berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak paham, dia memakai akan roh yang ada di hatinya, itu roh di dalam dirinya itu, untuk menangkap bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang aku belum bisa memahami. Yaitu ketika Yesus berkata bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Maria diam, simpan dalam hati, direnungkan. Seperti dulu pada waktu bayi, waktu anak itu masih baru lahir, kemudian gembala-gembala datang, seperti tadi saya ceritakan, Maria menyimpan semua kisah-kisah peristiwa yang begitu dahsyat itu diceritakan, itu disimpan oleh Maria dalam hati dan direnungkannya. Dan ini di usia 12 tahun dari putranya itu mengalami hal yang sama, saudara. Jadi, sikap seperti inilah yang kita harus teladani, kita ikuti, karena itu tertulis juga di dalam Mazmur 119. Coba kita tengok Mazmur 119, ayatnya yang ke-11. Saya bacakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kemudian ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Jadi merenungkan dan menyimpan akan perkataan Tuhan, janji Tuhan, peristiwa-peristiwa yang kita belum pahami saat itu. Simpan, saudaraku. Suatu saat nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan apa artinya. Haleluya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Menyimpan dan merenungkan hal-hal yang belum kita pahami, simpan dan renungkan seperti Maria. Tuhan Yesus memberkati.